الله مخلصا له الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin jamaah kajian subuh rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini atas perkenan nikmatnya. Salah satunya adalah nikmat sehat dan nikmat sempat kita bisa menjalankan kegiatan salat subuh berjamaah dan insya Allah dilanjutkan dengan kajian rutin setiap ahad subuh. Mudah-mudahan langkah kaki kita menuju masjid rumah Allah yang kita cintai ini mudah-mudahan senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selamanya Allah Subhanahu wa taala selalu mencurah limpahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para tabi'in sampai akhir zaman kelak. Izinkan di kesempatan pagi hari ini menggantikan jadwal Ustadz Dede Hidayat yang sedang menjalankan ibadah umroh ya, untuk menggantikan beliau dalam kajian rutin, kajian tematik. Insya Allah di pagi hari ini kita sama-sama untuk mengkaji terkait dengan tema Al-Ihsan. Hadirin rahimakumullah, 3 hal yang merupakan pondasi yang harus ada dalam diri kita. Yang pertama, iman. Keyakinan dalam diri kita merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Dan para ulama menjelaskan iman itu tidak hanya cukup diucapkan pengakuan di dalam lisan, tetapi bagaimana para ulama menjelaskan iman itu yang pertama iqrarun, tasdiqun bil qalbi. Harus ada pembenaran di dalam hati bahwa Allah adalah Ahad, Allah adalah yang Maha Esa, Allah adalah tunggal. Kemudian iqrarun bil lisan, kita ucapkan dengan lisan apa yang kita yakini. Kemudian wa amalun bil arkan, kita praktekkan pengakuan dan yang kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iman sesuatu pondasi yang harus ada di dalam diri kita. Kemudian yang kedua, Islam. Agama yang kita anut.
Tidak cukup beriman, tetapi bagaimana dalam diri kita, agama yang kita anut adalah agama Islam, dinul Islam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Bagaimana kita ridho, kita ikhlas bahwa Islam adalah sebagai agama yang kita anut. Iman Islam adalah dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Sehingga kita sering diajarkan oleh guru-guru kita bagaimana kita untuk meminta kepada Allah untuk ditetapkan iman dan Islam dalam diri kita, karena kedua ini adalah merupakan nikmat yang terbesar yang ada dalam diri kita yang Allah berikan kepada kita. Allahumma sabbitna bil imani wal Islam. Ya Allah, tetapkan kami dalam keadaan iman dan Islam. Wakhtim lana husnal khatimah, dan mudah-mudahan kita diwafatkan di akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang ketiga adalah ihsan. Ya. Ada yang mengartikan ihsan itu adalah Allah melihat kita, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara lengkapnya para ulama menjelaskan ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Intinya bagaimana kita beribadah kepada Allah dan Allah selalu mengawasi, melihat kita. Dan insya Allah kalau sudah seperti itu maka akan lahir sifat muraqabah dalam diri kita. Hadirin rahimakumullah, secara umum ihsan diartikan adalah berbuat baik. Ya. Sering kita mendengar ihsan diartikan adalah kebaikan. Insya Allah izinkan di kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan 30 menit ke depan terkait dengan nama tadi al-ihsan. Kewajiban berbuat baik. Hadirin rahimakumullah, berbuat baik ini adalah bagian, bukan hanya bagian dari ibadah mahdoh, tetapi juga bagian daripada ibadah ghair mahdoh. Karena ihsan kita tentu bukan hanya kepada Allah, tetapi bagaimana ihsan juga kepada sesama manusia. Bagaimana kita untuk menjaga ihsan ini dalam upaya bukan hanya hablum minallah, tetapi juga hablum minannas. Hadirin rahimakumullah, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bagaimana kewajiban kita sebagai muslim untuk senantiasa berbuat ihsan. Ini salah satu dasar hukumnya. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah menetapkan atau mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu, baik yang bersifat hablum minallah ataupun yang bersifat hablum minannas. Ya. Dalam kitab Nasaihul Hibad, di makalah sebelumnya yang pernah saya sampaikan, ya, jangan pernah kita bermimpi, jangan pernah kita berharap Allah berbuat baik kepada kita kalau kita tidak pernah berbuat baik kepada Allah. Jangan pernah bermimpi seperti itu. Kaitannya dengan hablum minallah, ketika Allah berbuat baik kepada kita, maka kita pun harus berbuat baik kepada Allah. Bagaimana caranya? Maka kita harus betul-betul bersungguh-sungguh mengabdi dan berbakti beribadah kepada Allah. Itu sebagai bukti ya, bahwa kita berbuat baik kepada Allah dan Allah pun insya Allah akan berbuat baik kepada kita. Sama. Begitupun kepada sesama. Begitupun kepada makhluk Allah yang lain. Bukan hanya manusia. Kalau saya gambarkan di sini ada hewan domba.
Artinya berbuat baik itu bukan hanya kepada Allah, bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi bagaimana kepada lingkungan. Ya. Salah satunya adalah bagaimana kita juga berbuat baik kepada sesama makhluk Allah, seperti binatang. Sebab kalau kita tidak berbuat baik, kita tidak berakhlak kepada lingkungan, maka efek dari itu lingkungan juga akan berefek negatif kepada diri kita. Ya, kalau kita sering contohkan Pasar Gede Bage sering banjir ketika hujan besar, walaupun sudah dengan berbagai macam usaha, kita lihat sebelumnya pernah terjadi pembuatan gorong-gorong di samping kiri jalan Gede Bage, dari mulai Kordela sampai ke belokan lampu merah Gede Bage. Kemudian beberapa tahun ke belakang dibuat saluran air membentang jalan, ya 3 kalau tidak salah. Tapi kalau kesadaran akhlak kepada lingkungannya tidak tumbuh, dan bisa kita buktikan 2 minggu yang lalu pernah terjadi hujan siang malam, apa yang terjadi? Ternyata sampah masih melebar, masih meluber ke jalan raya di sekitar Gede Bage. Ini adalah salah satu bukti ketika kita tidak berakhlak kepada lingkungan, kita tidak berbuat baik ke lingkungan, lingkungan juga tidak akan melahirkan efek, melahirkan manfaat untuk kita semua. Artinya, bagaimana kita merawat lingkungan, ya, saluran, sampah dan sebagainya. Ini hal kecil, tapi bagaimana ihsan ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, kepada lingkungan sekitar kita, hewan, tumbuhan, ya. Contoh, ada perda, tidak boleh ketika memasang spanduk, ya, pohonnya dipaku. Itu kan menyakiti, ya. Ketika orang, apalagi sekarang sudah mulai masa kampanye, spanduk di mana-mana, ya, itu tidak boleh. Ya, ketika memasang spanduk dipaku di pohon, ya, itu sudah menjadi perda. Ini salah satu upaya bagaimana kita untuk memperlakukan mereka, bukan hanya manusia, ya, hewan, tumbuhan harus kita perlakukan dengan baik. Ini salah satu bentuk ihsan kita kepada mereka. Ya. Hadirin rahimakumullah, jadi kembali bagaimana kita oleh Rasulullah melalui hadisnya dianjurkan untuk senantiasa berbuat ihsan atas segala hal, tentu hal-hal yang baik. Ya, kepada Allah sudah tentu, kemudian kepada sesama juga sudah tentu, tapi bagaimana kita pun bisa berihsan, berbuat baik kepada lingkungan, kepada sesama. Hadirin rahimakumullah, ada satu hadis masih terkait dengan ihsan. Hadis riwayat Muslim. An Abi Ya'la, tidak kelihatan. An Abi Ya'la Saddad ibni Ausin radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang lengkapnya, potongan dari hadis tadi. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah menetapkan, mewajibkan berbuat ihsan atas segala hal. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Wa idza dabahtum fa ahsinud dabhah. Wal apa ini? Konten dicek. Ahadukum sapratahu wal yurih dabihatahu. Mohon dikoreksi. Nah, berdasarkan hadis ini, saya sengaja dikasih warna yang berbeda. Setidaknya ada 3, ya, dalam matan hadis ini terkait ihsan. Yang pertama, jika membunuh dalam peperangan, maka lakukan dengan cara yang baik. Islam sangat luar biasa. Dalam perang saja ada aturan mainnya. Ya. Dalam perang saja
Islam mengatur sangat luar biasa. Ya. Jika kalian membunuh dalam perangan, maka lakukanlah dengan cara yang baik, dengan ihsan. Berperang dengan cara yang ihsan. Kemudian, jika kalian menyembelih, maka lakukan sembelih dengan yang baik. Ya. Dalam fikih bagaimana kita diajarkan untuk menyembelih. Ada rukun menyembelih. Tidak sembarangan menyembelih asal paeh. Tidak. Ya. Di antaranya dalam fikih penyembelihan harus membaca nama Allah, kemudian harus dengan pisau atau golok yang tajam. Itu salah satu bagaimana kita ihsan ketika kita menyembelih. Jangan sampai menyembelih dengan pisau yang berkarat. Ya, dengan pisau yang tidak tajam, itu menyakiti. Alhamdulillah kalau kita kemarin melihat waktu kurban, penyembelihannya sungguh luar biasa. Ya, teman-teman Pak Ustadz dan yang lainnya yang ditugaskan kemarin menyembelih itu sudah, insya Allah sudah sesuai dengan syariat Islam. Kemudian hendaknya setiap kalian menajamkan parangnya dan membuat senang hewan dan sembelihannya. Jadi masih lanjutan dari yang kedua. Jadi salah satu bagaimana kita berbuat baik dalam satu penyembelihan, diantaranya lah menajamkan parangnya dan membuat senang hewan sembelihannya. Nah, dari hadis tadi, kalau saya garis bawahi, yang pertama terkait dengan peperangan, yang kedua terkait penyembelihan. Ini salah satu contoh ihsan dalam hadis Muslim yang saya sampaikan tadi. Melakukan perbuatan dengan cara terbaik juga ditekankan dalam perkara dan situasi yang sangat emosional, seperti peperangan, yang biasanya manusia cenderung bertindak brutal. Ya, kalau sedang emosional, ya kita merasakan, ya biasanya melakukan sesuatu dengan cara brutal, karena yang dipakai bukan akal sehat, tapi emosi. Ya, dalam hal apapun, ya di rumah tangga ada terjadi cekcok, kalau yang dipakai emosional pasti brutal. Tapi kalau yang dipakai akal sehat, maka diselesaikan dengan solusi yang terbaik. Ya. Kalau dikedepankannya adalah emosional, tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Ya. Tapi kalau yang dipergunakannya akal sehat, maka apapun masalah akan selalu ada solusi. Nah, di dalam peperangan, itu kan yang kalau dikedepankan emosi akan terjadi brutal. Tapi Islam tidak seperti itu. Syariat memberikan panduan bahwa bagaimana cara memenangkan peperangan merupakan hal yang sangat penting, yaitu dengan cara terbaik, dengan cara terhormat, ya, termudah, tercepat agar musuh tidak lama merasakan sakit, tidak menyiksa, mencincang, dan yang lainnya. Luar biasa. Jadi ketika dalam berperang, maka ihsan tetap harus ada dalam jiwa kita. Ya. Atau dalam penyembelihan, seperti yang dijelaskan di awal, melakukan perbuatan dengan cara terbaik juga dilakukan kepada hewan. Baik ketika mereka hidup dalam pemeliharaan, ingat. Jadi kalau kita senang binatang apapun, hati-hati. Jangan hanya resep tapi diberi makan. Ya, pemeliharaan ketika mereka hidup, ya, itu harus kita lakukan ihsan. Ya. Biasanya yang suka burung, ya, kucing,
ya, hewan-hewan peliharaan, ya, itu harus diberikan makan. Ya. Jangan disiksa. Atau ketika mereka hendak akan disembelih untuk keperluan hidup manusia, ya seperti tadi. Ya. Binatang yang disembelih. Itu pun harus dilakukan dengan cara ihsan. Salah satunya adalah dengan golok atau pisau yang tajam. Hadirin rahimakumullah. Lalu amal yang ihsan itu yang seperti apa? Ya. Amal yang termasuk ihsan itu yang seperti apa? Tentu ada syaratnya. Yang pertama, ikhlasun niyah. Murninya niat. Ya, seperti susu dalam gelas ini adalah susu murni yang belum dicampur coklat, yang belum dicampur apapun. Ya. Motivasinya apa? Tujuannya apa? Orientasinya apa? Jadi ikhlas sunniyah ini harus ada dalam diri kita ketika kita ingin ihsan kepada siapapun, baik kepada sang khalik maupun kepada makhluk atau sesama makhluk Allah. Motivasi kita berbuat baik itu apa? Ya, jangan-jangan ada udang di balik batu. Jangan-jangan ketika kita berbuat baik ada sesuatu di luar kemurnian niat kita. Taklim kita karena ada sesuatu, ibadah kita karena ada sesuatu, yang tentu sesuatu itu di luar lillahi ta'ala. Apapun yang kita lakukan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Coba, ayo kita jawab. Apa motivasi kita, tujuan kita, orientasi kita. Dengan berbagai macam profesi, ya, berbagai macam profesi yang kita lakukan, ya, tentu punya motivasi tertentu, punya tujuan tertentu, punya orientasi tertentu. Tapi semua ini, ya, orientasinya bagaimana adalah lillahi ta'ala. Ujung-ujungnya adalah lillahi ta'ala. Ibu rumah tangga, ada yang profesi guru, profesi pedagang, buruh, ASN, dan lain-lain. Jadikan semua itu adalah intinya ibadah kepada Allah. Karena dalam satu kitab dijelaskan, mohon dikoreksi, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya yasiru a'malal akhirah bi husnin niyyah. Tidak sedikit amalan-amalan yang kita lakukan, amalan yang secara lahiriah adalah amalan yang berbentuk duniawi. Tadi teh ya, pedagang, buruh, ya, guru, IRT dan lain. Secara duniawi itu adalah satu pekerjaan duniawi. Tapi insya Allah profesi-profesi tersebut yasiru a'malal akhirah akan dipandang oleh Allah menjadi satu amalan yang dipandang menjadi amalan untuk akhirat. Kuncinya adalah bihusnin niyah. Niatna nu hade. Kita bekerja sebagai kepala keluarga. Intinya bagaimana kita punya motivasi, punya niat, punya tujuan, punya orientasi. Bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan anak dan istri kita. Bukan hanya semata-mata kita mencari uang. Bukan semata-mata kita ingin mendapatkan uang. Tapi setelah uang kita dapatkan, kalau kita tidak niatkan untuk ibadah, sia-sia rasanya.
Jadi niatkan segala amalan yang pernah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, ya, dalam upaya untuk memenuhi, salah satunya adalah kita sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Sebagai kewajiban kita kepada anak istri, mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga kita. Insya Allah akan menjadi nilai ibadah dengan syarat bihusnin niyah. Tapi sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah yasiru amala dunya bisu'in niyah. Tersakedik amalan yang kelihatannya secara lahiriah adalah amalan akhirat. Ngaji, berjamaah, ikut kajian, infaknya, dan lain sebagainya. Tapi menjadi amalan-amalan yang kita lakukan itu bisa menjadi amalan dunia bisu'in niyah karena niatnya jelek. Karena niatnya tidak baik. Karena niatnya tidak lillahi ta'ala. Berjamaahnya ingin dipuji orang, ngajinya ingin disanjung orang, taklimnya ingin dapat pujian orang. Kembali, jadi bagaimana kita untuk memurnikan niat hidup kita, semuanya adalah lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah. Berkata Imam Ibnu Daqiq Al-Id, mereka meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Ini masih terkait dengan ikhlas sunniyah. Ya. Dalam syarah Al-Ba'in An-Nawawiyah. Ya. Yang ketika Ramadan suka dibacakan hadisnya. Dalam hadis ini mereka meriwayatkan ada seorang laki-laki yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Dengan hijrahnya itu dia tidak menghendaki keutamaan hijrah. Dia hanya menghendaki agar dapat menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Jadi ada seorang sahabat yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Bagaimana sejarah telah mencatat Rasulullah berdakwah di Mekah selama 23 tahun. Kemudian hijrah ke Madinah. Dan di Madinah selama 10 tahun, 23 tahun Rasulullah berdakwah. Setelah 13 tahun Rasul pindah. Ternyata ada sahabat yang ikut. Ya. Sahabat ini ikut hijrahnya, niatnya ternyata ada niat lain. Apa niatnya? Hijrah ikut bersama Rasul karena di Madinah ada gadis cantik ya, yang bernamanya Ummu Qais. Ini salah satu contoh kecil terkait ikhlas sunniyah yang merupakan bagian dari ihsan. Jadi kalau niatnya hijrahnya karena sesuatu bukan karena Allah, maka tidak disebut sebagai satu ibadah seperti yang disampaikan tadi. Karena ada sesuatu niat di balik ya, niat ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering kita hadis ini sering kita lihat, sering kita diperdengarkan. An Amiril Mukmin Abi Hafsin Amr bin Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyah. Ini hadis lengkapnya yang sering kita sering kita dengar, sering kita ucapkan. Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. War Rasul fa hijratuhu ila Allah war Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha
awi mura'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Hadirin rahimakumullah, innamal a'malu binniyah. Ya, setiap amal yang kita lakukan tergantung niat. Ya. Niat itu dipastikan bukan di dalam lisan tetapi di dalam hati. Ya. Jadi kita bekerja, kita mengaji, kita beribadah, ya, niatnya apa? Dan yang tahu tentang hati adalah kita dengan Allah. Kita tidak bisa melihat seseorang dari fisik saja. Kita tidak bisa melihat seseorang, menjudge seseorang baik dan tidak dari lahiriah saja. Ya. Bisa jadi orang pakaiannya rapi, berhijab, bercadar dan sebagainya, tapi belum tentu. Ya. Hatinya seperti itu. Ya. Kadang ya, penampilan dia seperti orang baik, tapi perilakunya tidak baik atau sebaliknya. Ya, jadi tidak bisa kita melihat seseorang baik dari penampilan, baik hatinya belum tentu. Walaupun kita menganggap ketika orang itu baik secara penampilan, umumnya kita menganggap dia orang baik. Tapi ketika penampilannya dia tidak baik, maka kita menilai tidak baik. Walaupun belum tentu. Ya, kita melihat pang di Gede Bage, pakai anting, pakai secara lahiriah kita menganggap menilai dia tidak baik. Tapi kan kita juga tidak tahu. Secara lahiriahnya kita tidak bisa menilai. Gitu. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu tergantung bagaimana apa yang mereka niatkan. Ya. Paman kanat hijratuhu ilallah war rasul fa hijratuhu ilallah war rasul. Kalau memang niatnya hijrah seperti seorang sahabat yang ikut berhijrah dari Mekah ke Madinah untuk menikahi seorang perempuan yang cantik yang bernama Ummu Qais, ya dia mendapatkannya perempuan. Ya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, kalau kita hijrahnya karena dunia yang menjadi tujuannya, maka yang dapatkan dia dunia. Akhirat dia tidak dapatkan. Awi mura'atin atau perempuan, awi mura'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajar ilaih, seperti yang terjadi pada seorang sahabat yang menikahi seorang perempuan Ummu Qais. Ini terjemahnya. Oke, jadi yang pertama adalah ikhlasun niyah. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, setelah ikhlasun niyah, ya, itqanul amal. Sempurnakan amal, rapihkan amal. Artinya tidak cukup hanya beramal, tetapi bagaimana amal ini rapi sesuai dengan tuntunan syariah. Teu asal gawe, teu asal lamun dina ibadah, teu asal ibadah. Harus berdasarkan tuntunan syariah, Al-Quran, hadis, dan fikih. Itqanul amal, sempurnakan, rapihkan amal kita. Artinya amal itu harus sesuai dengan syarat rukun, seperti halnya dalam ibadah. Ya, kita sholat, tentu kan sesuai dengan tuntunan fikihnya. Syarat rukun sholatnya harus terpenuhi. Kita berpuasa, begitu pun harus terpenuhi syarat rukun dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, dalam hadis Tabrani dan Baihaqi, Allah menjelaskan, Rasulullah menjelaskan, innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amala ahadukum amalan ayyun kihu ayyutkinahu. Sesungguhnya Allah mencintai apabila mengerjakan
salah seorang di antara kalian suatu pekerjaan dilakukan dengan rapih. Ya, dalam ibadah sesuai dengan syarat rukun dan ketentuan. Maka kita di minggu pertama, di ahad pertama, kita ada kajian fikih sunnah dalam upaya untuk ngebebenah amalan-amalan kita, amaliyah keseharian kita dalam beribadah kepada Allah. Fudail bin Iyad mengatakan bahwa yang dimaksud ahsanu amala adalah ahsanu amala, amal yang baik itu yang seperti apa? Amal yang sempurna itu yang seperti apa? Di antaranya kata Fudail bin Iyad, akhlasuhu wa aswabuhu. Jadi itqanul amal itu di antaranya adalah harus yang paling ikhlas. Ahsanu amala, bagian dari itqanul amal itu harus paling ikhlas. Yang kedua paling sesuai dengan sunnah. Jadi syarat ketentuan yang harus kita penuhi dalam beribadah. Balik lagi terkait dengan ikhlas, ya kembali kepada diri kita. Yang bisa menilai ikhlas tidak adalah kita. Ya. Orang lain tidak bisa menilai hati, ya, kecuali kita dengan Allah, ya. Sesuai dengan tuntunan sunnah, ya, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh. Kemudian yang ketiga, ya, amal yang ihsan itu jaudatul adha, penyelesaian yang baik. Jaudatul adha adalah penyelesaian yang baik. Dalam surat Al-Insyirah ayat 7 Allah menjelaskan fa idza faragta fansab. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Selesaikan. Rapihkan. Ya, agar ibadah kita menjadikan satu nilai kebaikan untuk kita. Lalu bagaimana cara menumbuhkan ihsan itu? Ya, karena perlu proses. Ya, untuk menumbuhkan ihsan itu, yang pertama di awal saya coba bicara tentang muraqabatullah. Di awal pembukaan tadi, kita bicara tentang muraqabatullah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Anta abudallah ka'annaka yarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hadis Bukhari Muslim. Jadi kalau selama ini terjadi hal-hal yang negatif dalam pekerjaan, dalam amal dan sebagainya, mungkin dalam diri kita belum ada. Sifat ihsannya, sifat muraqabahnya belum 100% ada dalam diri kita. Rasa-rasanya tidak akan terjadi korupsi, tidak akan terjadi pencurian dan sebagainya kalau dia merasa diawasi oleh Allah. Ya. CCTV ini adalah hanya CCTV dunia. Yang tentu ada batas, ada kelemahannya, ada ruksaknya, ada errornya. Tapi ketika CCTV Allah yang berbicara, bukan hanya Allah, tapi malaikat Allah. Raqibun atidun yang senantiasa menjaga dan mengawasi kita. Maka saya meyakini, ya, kita bisa meminimalisasi perbuatan-perbuatan negatif yang ada dalam diri kita. Mau melakukan sesuatu kemaksiatan, tapi daya Allah, daya batur gak terjadi, daya Allah, bukan karena tidak ada orang. Sejak secara lahiriah, umumnya orang lebih era ku jalmi tibatan era ku Allah. Ya, pernah saya contohkan Ramadan kemarin
jamaah masjid kehilangan motor ketika sholat tarawih. Persis berbarengan dengan malamnya kehilangan Pak Iman motor setelah sholat maghrib di depan rumahnya. Karena di tetangganya ada CCTV, ya ketahuan tuh. Jadi ketahuan orangnya. Kebetulan dia modusnya ingin ikut berjamaah sholat tarawih, pakai peci, pakai sarung. Tapi dia sengaja datangnya itu di belakang ketika orang sudah pada masuk ke masjid, sudah sholat. Ya, dia ngambil motor, ya. Ternyata terekam bahwa dia adalah pelakunya adalah tetangga. Dan tertangkaplah karena jelas kelihatan, tertangkap kemudian dibawa ke kantor keamanan, kemudian diinterogasi. Ya. Dia menjawab, kenapa Anda mencuri? Sederhana jawabannya. Karena ada kesempatan dan tidak ada orang yang melihat. Mungkin dia tidak ada niat. Dia ingin sholat berjamaah, bisa jadi modus, bisa jadi dia benar ingin sholat berjamaah. Tapi karena kebutuhan, ya, dan ada kesempatan, maka terjadilah pencurian itu. Dia mengatakan karena tidak ada orang. Hartina teringat ayat Allah, teringat malaikat yang mengintai. Kalau dalam orang itu, dalam dirinya merasakan ada pengawasan dari Allah, maka saya meyakini dia tidak akan mencuri walaupun tidak ada orang lain dan walaupun ada kesempatan untuk mengambil milik orang. Itulah yang pertama, bagaimana kita menumbuhkan sifat muraqabatullah dalam diri kita agar terjadi kita ada ihsan dalam diri kita. Kemudian ihsanullah. Ini yang tadi saya bacakan dalam Nasiul Ibad. Di makalah yang sebelumnya kita pernah menyampaikan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Allah memberikan 9 nikmat kepada kita. Ya. Ada nikmat fitriyah, ya. Nikmat ikhtiariyah, nikmat alama, nikmat duniawiyah, nikmat diniyah, nikmat ukhrawiyah, nikmat hurriyah, nikmat sihatiyah, nikmat firogiyah. Allah sudah terlalu banyak berbuat baik kepada kita. Maka kita pun harus membalas kebaikan itu dengan kebaikan. Jadi jangan pernah berharap Allah berbuat baik kepada kita kalau kita tidak pernah mau berbuat baik kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, izinkan 3 slide lagi. Lalu apa keuntungan berbuat ihsan ini? Ya, apa keuntungannya? Yang pertama, orang yang berbuat ihsan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sing yakin. Berbuat baiklah kalian, innallaha yuhibbul muhsinin, dan sesungguhnya Allah akan mencintai orang-orang yang berbuat baik. Cinta Allah beda dengan cintanya sesama. Ya. Cinta manusia tidak ada yang tulus ikhlas, sulit rasanya. Kadang cinta ikhlas itu dibubuhi dengan hal-hal yang bersifat materialistik. Keuntungan yang kedua, akan mendapatkan pahala. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan dengan kebaikan. Jadi ketika kita menanam kebaikan, jangan terlalu berharap untuk mendapatkan kebaikan, dan dipastikan kebaikan akan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat kebaikan pastikan, kita yakini akan kembali kepada kita. Wa in asa'tum falaha. Begitupun kalau kita melakukan keburukan akan kembali kepada kita. Insya Allah orang yang ihsan
akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad di jalan kami akan kami berikan petunjuk. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah insyaallah akan bersama orang-orang yang ihsan. Hadirin rahimakallah, mudah-mudahan materi pada pagi hari ini mengingatkan saya pribadi dan kita semua bagaimana kita untuk semampu kita, sekuat tenaga kita, bagaimana kita untuk senantiasa melakukan ihsan ini, tentu adalah kepada Allah, kepada sesama, kepada makhluk Allah. Mudah-mudahan dengan ihsan kita, sebagaimana yang jelaskan tadi, ya, di dalam Al-Quran dan dalam hadis, insya Allah akan dicintai oleh Allah, insya Allah akan mendapatkan pahala, dan insya Allah akan senantiasa akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Kita tutup dengan doa, Allahumma sholli ala Muhammad habibina syafi'ina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammad. Salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in, amin ya rabbal alamin. Rabbi nafa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabala wa rizqan halalan wasi'a tayyiban barakan wa nafi'an fid din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.